Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 1 kelas B angkatan 2019 pada mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses kali ini. Saya Yayan Dwi Putra dan teman saya ada Ajeng Susanti akan mempresentasikan sedikit mengenai pengetahuan kami mengenai PNID yang kami gunakan di sini merupakan proses CO2 removal pada kolom absorber yang kami gunakan referensinya di sini merupakan pada pabrik amoniak unit 1 PT Petrokimia Gresik. Proses CO2 removal itu merupakan salah satu tahap pemurnian gas dari kandungan CO2. Proses absorpsi CO2 sendiri terjadi pada kolom absorber yang merupakan salah satu alat industri kimia yang digunakan pada proses CO2 removal. Nah, proses yang kita gunakan saat ini ya yang tertera pada PNID kita pada kali ini itu merupakan proses absorpsi gas CO2 dengan menggunakan pelarut monoetanol lamine atau biasa yang disingkat MEA. Kondisi operasinya sendiri yakni meliputi kolom absorpsi dengan tipe packing, laju alir gas dan liquidnya atau flow rate gas dan liquid, suhu gas inlet, level, dan tekanan konstan. Hasil yang diperoleh, yang kami peroleh, jadi merupakan bahwa kapasitas absorpsi larutan amina akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasinya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa seiring dengan peningkatan laju alir lipid, maka efisiensi penghilangan dari CO2 juga akan meningkat. Untuk proses variabelnya sendiri, jadi untuk pada PNID kan ada proses variable sama manipulated variable. Jadi untuk proses variabelnya sendiri yang kami gunakan di sini adalah konsentrasi pelarut yang keluar dari kolom, lalu ada suhu gas inlet, ada tekanan kolom absorber, level kolom absorber, dan flow rate udara feed yang masuk. Sementara itu untuk MV-nya atau manipulated variable-nya yang ada yakni merupakan flow rate cooling water, flow rate udara feed, flow rate inlet solventnya atau flow rate pelarut, lalu yang ada lagi flow rate yang produk yang keluar dari kolom, dan yang terakhir yakni flow rate gas yang keluar dari kolom, jadi flow rate stack gas. Lalu untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng, silakan. Selanjutnya ada gangguan yang bisa terjadi pada kolom absorber ini, yaitu antara lain suhu gas inlet, laju alir pelarut, laju alir gas inlet, laju alir produk. Yang dimaksud dari laju alir produk di sini laju alir liquid yang keluar dari kolom absorber ditunjukkan pada tangki nomor 5, yaitu selain itu juga ada laju alir dari gas outlet yaitu stack gas. Dan untuk set point yang kita inginkan pada proses kali ini yaitu berupa konsentrasi pelarut yang keluar dari kolom absorber, suhu gas inlet yaitu sebesar 31 derajat Celcius, tekanan proses atau tekanan yang terjadi pada kolom absorber yaitu sebesar 1,5 bar, laju alir gas inlet, dan juga volume pada kolom absorpsi itu sendiri. Oke, jadi untuk berikut ya, jadi untuk kondisi operasinya seperti yang sudah kami jelaskan secara singkat tadi ya. Lalu sebagai untuk prosesnya sendiri akan kita jelaskan. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai daerah bagian sini ya, converter, lalu ada heat exchanger dan ada
pada kolom absorber sedikit nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Aji. Jadi untuk yang pertama, aliran udara yang masuk nanti akan melewati konverter pada nomor 1. Jadi pada sebelum melewati heat exchanger ya, melewati konverter terlebih dahulu, lalu setelah melewati konverter ke heat exchanger, terjadi perbedaan panas antara cooling water dan udara. Suhu gas keluaran dari heat exchanger-nya sendiri akan dikontrol menggunakan valve bukaan pada cooling water pada heat exchanger ya. Jadi yang ini pada valve A. Nah, lalu untuk aksi sistemnya sendiri yang terjadi yakni direct acting, karena apabila suhu udara keluaran heat exchanger masih tinggi, maka valve cooling water harus dibuka lebih besar lagi agar perpindahan panas yang terjadi semakin besar sehingga suhu udara keluaran dari heat exchanger sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Untuk aksi pengendaliannya sendiri yakni reverse acting, karena jika suhu udara keluaran heat exchanger masih melebihi dari set point, maka sinyal yang akan dikirim ke valve bukaan cooling water akan dikecilkan. Lalu untuk final element control-nya yang digunakan adalah valve open atau L2 close. Lalu setelah melewati heat exchanger, suhu udara akan lebih rendah daripada sebelumnya, maka akan masuk dalam kolom absorber melalui bagian bawah. Nah, jadi setelah melewati sini akan masuk ke kolom absorber pada bagian bawah di titik nomor 3. Lalu sebelum itu laju alir udara yang masuk ke dalam absorber harus dikontrol terlebih dahulu agar nilainya konstan dengan cara kita mengatur valve pada bukaan pada aliran udara. Untuk aksi sistem yang terjadi yakni reverse acting, hal ini dikarenakan saat laju alir udara terlalu besar, maka kita harus mengecilkan bukaan dari valve aliran udara. Nah, jadi pada valve B nanti akan terjadi reverse acting-nya pada aksi sistemnya. Lalu pada aksi pengendaliannya juga reverse acting dengan final element kontrolnya L2 close. Nah, setelah itu maka akan dilanjutkan pada storage pelarutnya, solventnya di sini yang merupakan MEA akan ditampung di sini, lalu akan dipompa dengan masuk ke valve A. Di sini pelarut MEA akan memasuki kolom absorber yang bagian yang atas di sini. Nah, oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan Mbak Ajeng, monggo Mbak. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yayan, yaitu dengan pada laju alir feed gas akan masuk pada melalui bagian bawah kolom absorber dan juga pada feed pelarutnya atau feed MEA akan masuk pada kolom absorber bagian atas. Nah, setelah itu pada kolom absorber ini sendiri akan terjadi dua pengontrolan, yaitu terhadap tekanan dan juga terhadap level atau ketinggian. Di sini tekanan dipengaruhi oleh valve bukaan pada aliran stack gas atau gas keluar dari kolom absorber. Dengan aksi sistem yang terjadi yaitu direct acting, karena jika tekanan yang terjadi pada kolom absorber itu melebihi daripada set point, maka bukaan pada valve D atau valve yang mengatur laju alir dari stack gas itu harus dibuka lebih besar lagi agar tekanannya turun menuju set point. Dan untuk aksi pengendalian yang terjadi yaitu reverse acting dengan final element control yang digunakan yaitu valve close atau R2 open. Selain pengukuran tekanan, pada kolom absorber tadi melakukan pengukuran terhadap level. Di sini level untuk mengatur volume yang terjadi pada kolom absorber itu sendiri. Level di sini dipengaruhi oleh valve bukaan pada produk liquid yang keluar dari absorber yang ditunjukkan oleh valve C
Jadi jika level pada absorber itu sudah melebihi set point, maka valve pada C itu harus dibuka lebih besar. Jadi aksi sistem yang terjadi adalah direct acting. Dengan aksi pengendali yaitu berupa reverse dan reverse acting aksi pengendalinya. Hal ini dikarenakan saat pengukuran pada liquid yang terdapat pada kolom absorber itu melebihi set point, maka sinyal yang diberikan kepada final elemen kontrolnya atau pada valve C itu lebih sedikit. Dan final elemen kontrol yang digunakan yaitu berupa valve open atau air to close. Sementara itu untuk liquid produk yang keluar dari kolom absorber itu juga diukur konsentrasinya. Dan konsentrasinya itu dipengaruhi oleh laju alir feed pelarut atau laju alir MEA-nya yang ditunjukkan oleh valve A. Untuk aksi sistem yang terjadi pada pengukuran konsentrasi produk ini yang terjadi yaitu reverse acting. Hal ini dikarenakan saat pengukuran nilai konsentrasi liquid produk melebihi dari set point, maka valve laju alir pada E itu harus dikecilkan. Sementara untuk aksi pengendali yang terjadi yaitu reverse acting, karena saat konsentrasi melebihi set point, maka sinyal yang diberikan kepada elemen kontrol pada aliran feed pelarut itu diturunkan. Dan untuk final elemen kontrol yang digunakan yaitu valve to close atau air to open. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.